Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi hari ini 17 September 2025 bertepatan dengan usia cabai yang ke 58 HST Sobat Tani ya. Adapun perawatan yang pagi ini dilakukan adalah penyempraian Sobat Tani ya. Penyempraian rutin. Untuk tadi saya menggunakan fungisida sistemik sama kontak, lalu saya tambah KCL cair plus Mordenfol serta insektisida Sobat Tani. Namun perawatan lain adalah pemasangan perangkap lalat buah Sobat Tani ya, karena ini kita lihat sama-sama untuk cabenya yang pohon yang buah pertama ini udah gede Sobat Tani ya. Kita jangan lupa untuk mencegah dari lalat buah, harus kita pasang perangkap sejak awal Sobat Tani ya, untuk mencegah dari lalat buah ya. Adapun perangkap ini sudah saya pasang Sobat Tani. Ini ada yang saya pakai lem sama perangkap yang bendera warna kuning Sobat Tani ya. Sekitar 20-an perangkap sudah saya pasang. Kita lihat Sobat Tani, ini menggunakan lem ya Sobat Tani ya. Ini produknya produk dari China ya. Ini saya menggunakan botol bekas air mineral, kita spray. Adapun yang dari perangkap lem ini kita menggunakan model kayak ini, sudah ada perekatnya Sobat Tani ya. Kita pasangkan di pojok-pojokan ya, kita lihat ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini kita update lagi untuk cabenya, kita lihat perkembangannya Sobat Tani ya. Setelah kita rutin masa generatif, kita pupuk yang seharusnya ditugal tapi berhubung musim kemarau kita tetap pakai di cair. Kita lihat buahnya udah pada banyak Sobat Tani ya. Kita lihat buahnya, ini buah pertama. Kita lihat Sobat Tani ya, ini bunganya udah banyak Sobat Tani ya. Ini kita lihat, ini ada satu tanaman tomat ya, mungkin katut bibit ya. Oke Sobat Tani, efek dari hujan yang pernah mengguyur malam setelah pagi hari itu timbul bercak daun Sobat Tani ya. Kita lihat nih bekas dari bercak daun, tapi alhamdulillah pucuknya udah pada normal Sobat Tani ya. Untuk masa generatif, walaupun fungi yang saya pakai fungi kontaknya saya masih menggunakan Mancozeb Sobat Tani ya. Adapun fungi sistemiknya saya udah pakai Binomil, saya rolling menggunakan Previcur, serta saya rolling juga pernah sekali menggunakan Skor ya Sobat Tani, supaya daunnya itu cepat hijau Sobat Tani. Ini ada satu tanaman Sobat Tani yang terkena penyakit tungo ini Sobat Tani. Tadi udah saya spray pakai insek Summit Sobat Tani. Terlihat cuma ini satu, lainnya pada normal ya. Ini ada satu tanaman yang terkena tungo. Kita harus waspada Sobat Tani ya, untuk di masa generatif penyakit tungo itu udah harus kita cek rutin. Ini udah saya spray, sebenarnya sudah saya spray 2 kali. Untuk saya pakai merek dagang Summit, tapi masih ada tanaman yang belum sembuh Sobat Tani ya. Memang saya belum pakai merek lain Sobat Tani, karena masih ada sisa Summit yang baru saya beli ya. Ini kita lihat bekas sarang tungo ini, tapi yang ini udah mulai normal. Ini bekas sarang tungonya. Ini kita lihat Sobat Tani ya, ini juga bekas serangan. Tapi secara keseluruhan untuk pertumbuhan daunnya ini alhamdulillah udah normal Sobat Tani ya. Kita mulai ngejar untuk bunganya ya buat Sobat Tani, pembuahan. Ini saya spray sudah menggunakan MKP ya, MKP 2 sendok saya selalu masukkan tiap kali spray. Intervalnya 3 atau 4 hari sekali ya. Lalu tidak lupa juga saya untuk meningkatkan kalium saya pakai KCL cair ya.
KCL saya dosnya 2 tutup serta saya sertakan morden fall sobat tani. Adapun morden fallnya saya biasanya 1 tutup sobat tani untuk pengeditan ya. Ini saya morden fall memang saya spray sejak usia 20 HST ya, karena usia 5, 10, 15 saya pakai merek daging yang lebih murah. Adapun saya pakai itu kemarin Ultrader sama MAP sobat tani. Jadi kita harapkan untuk pembungaan tuh terus tumbuh ya, pucuk baru pembungaan ya. Kita lihat nih, kalau bunga-bunga udah mulai tumbuh. Ini usia 58 HST ya sobat tani, belum ada 1 bulan, sehingga nanti kemungkinan di usia 85 HST ini yang buah pertama udah merah sobat tani ya. Kita lihat nih buah pertama ini belum merah, ini buah pertama udah besar-besar. Untuk penyepraian diusahakan kita rutin sobat tani 4 hari sekali, agar tanaman tuh lebih terhindar ya dari serangan hama tanaman sobat tani ya. Ini layu juga masih ada sobat tani ya, kita jumpai lagi layuan nih contoh. Jadi ini tanaman ini saya padanya ya, tidak saya tutup-tutupi, saya pilih video yang baik. Ini bekas serangan kena tungau sobat tani. Ini perangkap alat buah saya pasang ya. Untuk ketinggian tanaman nih kayaknya udah di angka 1 meter lebih ya sobat tani, karena ajinnya ini 2 meter, sehingga ini udah separuh lebih sobat tani. Ini udah saya pasang tali bel yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Nah jadi usahakan menahan untuk pohon cabenya tidak ke kanan kiri, jadi kita melakukan penyepraian itu enak sobat tani, tidak kena dari pohon cabai ya. Ini tadi funginya saya pakai folikur karena tadi mengantisipasi ya kayak layu-layu ini sobat tani ya. Moga dengan kita spray fungi Propamocap bahan aktifnya supaya bisa kembali normal sobat tani. Kalau sobat tani ini tanamannya rata-rata di usia 58 HST, bunganya udah mulai banyak. Insya Allah nanti semoga pada saat panen harganya sesuai dengan harapan para petani ya. Karena saat ini harga cabai setahu saya di pasar masih di angka 25-27 ya sobat tani ya. Kalau di daerah sobat tani, kalau harga untuk pedagang berapa sobat tani? Ini penampakan sobat tani. Ini cuaca video diambil pada saat siang hari sobat tani ya, pukul 11. Sebisa akan perawatan, jadi pohonnya kurang begitu seger-seger ya. Kalau kita pengambil video sore hari pagi hari itu kelihatan menarik sobat tani videonya cabenya. Tapi kalau kita ingin mengetahui kondisi tanaman, terus sebaiknya disarankan kita melakukan pengecekan pada siang hari ya sobat tani. Jadi nanti siang hari itu ada yang layu tuh kelihatan semua. Ini yang varietas ori sobat tani ya. Ini tanaman sulaman saya pakai ini layu. Kenapa tidak saya cabut sobat tani ya? Karena dikhawatirkan kalau dicabut untuk akarnya yang sudah terserang bakteri nanti tidak punya rumah induk ya. Jadi nanti akarnya itu dikhawatirkan menyerang ke samping kanan kirinya. Jadi kalau layu diusahakan jangan dicabut ya. Ini habis kena serangan bakteri ya, karena efek hujan. Tapi kita lihat sobat tani untuk mayoritas sih tanamannya sih alhamdulillah masih tampak hijau ya. Meskipun ini hujannya waktu deras sekali, mengguyur deras dari pagi, dari jam 2 pagi sampai subuh itu, terus siangnya juga hujan lagi sampai sore sobat tani. Alhamdulillah hujan membawa nitrogen, tapi juga kita harus perawatan ke tanaman kita ya, karena juga pohon cabenya itu lama gak ada hujan, diguyur hujan semalaman lanjut setengah hari itu kaget ya. Padahal kita udah antisipasi menggunakan fungisida sobat tani. Jadi untuk tanaman cabai itu yang perlu kita perhatikan adalah istiqomah ya, istiqomah dalam perawatan, penyepraian.
memang sobat tani, kalau kita rutin melakukan perawatan penyempraian dengan interval waktu tertentu, insya Allah hasilnya tanaman itu akan lebih baik ya apabila dibandingkan kita tidak melakukan penyempraian sobat tani. Memang perjuangan untuk merawat tanaman cabai itu luar biasa ya, dari usia vegetatif tanam awal sampai usia 3,5 bulan tuh kita benar-benar mengeluarkan tenaga maupun biaya sobat tani ya. Bismillah sobat tani, semoga nanti hasilnya, tentunya para petani cabai sudah tahu ya, kalau memang hasilnya pas rezekinya kita panen harganya luar biasa insya Allah sobat tani ya. Ini lahan satunya sobat tani nih, saya ambil videonya sekilas. Oh ya, untuk kebersihan bedengan diharapkan supaya tidak terlalu banyak rumput sobat tani ya. Ini yang sini udah yang lahan sini udah dibersihkan sobat tani ya. Kita lihat nih, udah bersih lahannya, enak dipandang ya. Dan juga kita mengurangi dari hama kutu-kutuan di musim kemarau sobat tani ya. Kebersihan lahan jangan lupa dijaga, kelancaran saluran air juga harus tetap dijaga, air supaya bisa mengalir, tidak ada genangan, sehingga apabila suatu saat turun hujan tuh irigasinya itu benar-benar lancar, seperti tidak ada yang menggenang sobat tani ya. Ini sobat tani, nih varietasnya yang Ori 212, kita lihat nih, Ori 212 58 HST di NDPL rendah, sekarang MTBL itu 130-50 TPL tuh udah mulai tumbuh bunga ya. Buah pertama udah mulai besar, nanti insya Allah di usia 85an sudah mulai petik yang pertama sobat tani ya. Kita lihat sobat tani ya, ini buah yang pertama sobat tani, gede-gede ya. Kita lihat nih, varietas Ori 212. Kenapa saya sering menggunakan varietas Ori sobat tani? Karena dari saya 2 kali tanam cabai itu, varietas Ori itu buahnya yang pertama panjang-panjang gede, yang kedua itu tahan lama sobat tani ya, dibandingkan dengan varietas lainnya. Varietas cabai rawit Ori 212 apabila kita petik tuh bisa sampai kuat 1 minggu masih keras ya. Selain itu juga tergantung perawatan kita ya, seperti kita menggunakan kalium. Tapi memang dasarnya bibitnya itu bibit kuat, dan harganya itu lebih baik dibandingkan dengan varietas lain ya. Itu makanya saya 3 kali tanam saya sering menggunakan varietas Ori ya. Tapi tanam kali ini saya menggunakan varietas Ori dan varietas bibit yang lagi viral sniper ya. Kita lihat nanti perbandingannya. Kalau sekilas untuk varietas Ori sama sniper, dari pengalaman saya pribadi itu ketinggiannya tanaman cabai lebih tinggi tanaman varietas Ori 212 sobat tani. Gitu. Nanti kita akan update selalu untuk perawatan selanjutnya, dan nanti untuk pemupukan lagi nanti sesuai dengan metode Mas Udin, nanti di usia 75 HST akan kita pupuk menggunakan KCL ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan menambahkan KNU3 putih ya sobat tani, supaya lebih berbanyak buahnya ya. Oke sobat tani, sementara sekian dulu untuk cabai Ori 212 usia 58 HST. Nanti insya Allah akan kita update terus untuk perkembangannya sobat tani ya. Untuk dari awal, dari kita menanam, terus pemupukan 5, 10, 15, perawatan selanjutnya sudah ada di video saya sobat tani. Video ini saya bikin untuk saya pribadi dan juga untuk arsip ya, dan juga untuk berbagi ilmu ya sobat tani, bukan bermaksud saya menggurui atau gimana, karena juga saya juga masih belajar sobat tani, belajar menanam cabai. Saya juga sering bertanya-tanya ke sesama petani, sehingga kita ilmunya itu kan selalu update terus ya tiap tahun ya. Sekedar petani tahu bahwa ini lahan adalah lahan janda sobat tani ya. Ini lahan udah 3 kali saya tanam
cabai, tidak pernah bongkar bedengan ya, tidak pernah tidak pernah rubah bedengan ya. Ini paling untuk tiap kali tanam selesai paling saya buka mulsanya, saya rotari ulang sobat tani ya. Saya masukkan lagi untuk dolomit sama pupuk fosfat aja gitu. Kalau pupuk kandang saya tidak pakai sobat tani. Oke sobat tani, ini mungkin video terlalu lama. Nanti semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, kesehatan, panjang umur, kemudahan urusan duniawi, stabilitas akhirat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.